Ini testimoni saya karena saya tinggal 8 tahun di Korea. Oh Kan. betul, cerita yang Korea Case itu ya. Betul. Ini dulu ketika tahun 70-an, Korea itu boleh dikata negara agraris yang terbelakang. Betul. Jauh di bawah kita. Itu kita titik mulainya di situ. Dan Korea baru merumuskan bagaimana nih mulai dari start seperti itu. Mereka merumuskan apa yang mungkin kalau di sini GBHN gitu. Nah itu yang memulai adalah Presiden Park Chung-hee. Betul. Beliau memang dari militer, dari orang diktator, tapi salah satu keputusan beliau yang menjadi kunci sekarang diakui oleh seluruh Korea adalah menginvestasi di infrastruktur. Itu yang pertama. Dan itu diakui sekarang yang dulu protes, yang dulu turun di jalan-jalan memprotes kebijakan Presiden Park untuk membangun jalan tol. Betul. Dari Seoul sampai Busan. Sekarang mereka mengakui kita berhutang budi ke Presiden Park. Dengan infrastruktur itu, maka ekonomi Korea mempunyai urat nadi. Dari Seoul ke Busan ini ekonomi tumbuh. Gitu. Tanpa ada itu, maka nanti akan ada sentralisasi tadi. Kemakmuran itu hanya pada satu daerah gitu. Dan itu nggak bagus. Betul. Untuk sebuah negara. Ya, gitu. Ini mungkin Indonesia sudah sangat-sangat relevan untuk masalah itu ya. Sekarang terpusat di Jakarta semua, di Pulau Jawa, karena infrastruktur yang paling bagus ada di situ gitu. Tapi ya kita lihat sendiri traffic di Jakarta hari ini juga udah kusut ya. Nah itu juga public transport mulai ada sekarang, nanti MRT mungkin mau ada, akan bisa operasional, ada LRT. Itu harusnya sudah dimulai 30 tahun yang lalu. Kalau saya itu mungkin kalau mau didiskusin itu, ini harusnya dari dulu-dulu gitu. Tapi jangan, nggak ya kalau cuma diskusi yang ini kok infrastruktur dibiayain pakai begini begitu. Kalau ada alternatif pembiayaan yang lebih murah, kenapa enggak gitu? Coba dilempar gitu. Nah itu untuk bangsa harusnya begitu. Kalau ICT ini, saya lepas dari siapapun yang nanti jadi presiden. Betul. Dan kita kan nggak pernah 0102 karena itu loh Mas. Ini mungkin message-nya belum pernah nyampe bahwa ICT ini pengen hidup ratusan tahun ke depan gitu kan. Presiden kan akan ada 5 tahun, kita 10 tahun ke depan 2019, gitu. 2024, kita berpikir 2045 ini. Betul. Ini kan kita tidak jangka pendek, tidak memikirkan siapa nanti presiden 2019, 2024 itu bagian dari jangka panjang tadi gitu loh. Bahwa kalau kita mempunyai blueprint yang benar dan benar-benar kita konsisten, ya kita akan mencapai apa yang dicapai Korea contohnya. Mereka tidak ada sesuatu yang sifatnya setback. Betul. Gitu kembali lagi ke ground zero, kemudian mulai lagi berdebat lagi. Enggak. Sehingga Korea yang tahun 70-an itu belajar ke kita. Mereka belajar aerospace tadi dibicarakan, itu belajar ke kita, dan bahkan tahun 70-an mereka belum mempunyai yang namanya KAIS, kasus seperti ITB. ITB kita sudah 1920. Iya. Ya kan? ITB itu duluan. Ya. PTDI, PTN dulu itu duluan. Betul. Nah, kenapa kemudian sekarang ini menjadi seolah kita yang agak tertinggal nih? Yang terjadi kan setback ya. Bahwa dulu ini referensinya saya masih harus cari. Dulu ada masanya di ITB itu dianggap di MIT of Asia. Itu mungkin nggak mengada ada ya, karena pada zamannya kita itu ya Profesor Iskandar Alisabana itu yang memulai teknologi satelit untuk komunikasi SKSD ya. Itu hanya ada 3 negara, 1 Amerika, 2 Kanada, 3 Indonesia. Itu Profesor Iskandar ya. Kemudian Profesor Habibie itu juga Profesor ITB. Betul. Nah sehingga orang Korea melihat bahwa wah itu ada universitas yang sangat maju itu di Indonesia. KAIS itu baru tahun 79. Bisa dibayangkan kan bahwa mereka itu sebenarnya tertinggal gitu selama sekian puluh tahun, tapi mereka catch up. Jadi GPHN-nya Korea itu yang sekarang harus kita, bagaimana sih mereka mencapai kesuksesan yang luar biasa hanya dalam waktu yang pendek, 25-30 tahun. Itu yang saya tulis dalam kolom saya, keajaiban Sungai Han. Artinya ada suatu blueprint yang disepakati secara nasional, dimulai dari pembangunan infrastruktur tadi itu ya, kembali lagi ke sana.
dan secara konsisten dijaga bersama. Betul. Siapapun presidennya, siapapun yang menjadi pemimpin politik. Ya. Kembali lagi, saya 10 tahun di Amerika ya. Kalau kita lihat Amerika itu kaya seperti apa sih? Lihat satu aja. Jangan lihat yang macam-macam, ada space shuttle, ada macam-macam, ada itu area 95 atau Silicon Valley. Lihat aja infrastrukturnya, jalan tolnya. Itu utara, selatan, barat, timur, seluruh Amerika itu kayak network dari tol. Itu kekayaan Amerika yang orang jarang membahas ya. Betul. Tapi saya sebagai orang yang memang tinggal di situ, saya mungkin nyetir dari barat ke timur dan dari utara ke selatan. Saya bisa melihat ini luar biasa gitu. Betul. Dan itu sama dengan blueprint Korea tadi. Mereka itu dulu, gitu kan? Itu dulu, kemudian baru yang lain-lain mengembangkan center-center ekonomi. Mereka kan ada di pantai barat, Silicon Valley, pantai timur itu Route 95 namanya. Betul. Kemudian di tengah ada Texas, ada Midwest, sudah terhubung semua. Itu pol-pol ekonomi. Ya. Nah, saya pikir pemerintah yang sekarang di Indonesia ini juga punya blueprint yang sudah inline itu dengan semangat itu, dengan Korea, dengan itu dikembangkan. Oke, Indonesia Timur kan dibangun besar-besaran. Saya pikir memang harusnya begitu, gitu kan. Sehingga tidak ada Java sentrik begitu, semua di Jawa, serba Jawa begitu. Jadi merata gitu. Nanti ada kereta api kan mau diratakan ya, ada di Sumatera, ada Kalimantan, ada di Sulawesi, dan juga ada tol laut. Betul. Ini kan suatu yang memang seharusnya kita punya kesadaran bahwa ini penting. Betul. Tidak ada lagi suara-suara sumbang, tidak ada lagi yang masih mempermasalahkan bahwa ini hutang juga sudah kita bahas ya, dan saya sudah ada tulis essay-nya bahwa hutang kita itu adalah hutang produktif, bukan konsumtif. Jadi, dan kita juga tadi kalau kita lihat dilihat peers-nya dong. Apakah negara lain nggak punya hutang? Wah, negara Jepang, negara Amerika itu jauh lebih tinggi hutangnya. Kita hutang itu selalu diukur adalah rasio hutang terhadap GDP. Kita ini masih sangat acceptable. Memang hutang kita lebih dari Malaysia, tapi kalau dibandingkan rasio GDP-nya, kita ini kurang dari 30%, Malaysia itu 60%, sehingga mereka default. Kan begitu. Nah, yang seperti ini, generasi muda kita harus tahu, harus paham. Kembali lagi, itu misi dari ICTI. Seperti udah sering kita bahas di talk show kita ya, orang cenderung bicara tentang 5% yang negatif, 95% yang positifnya itu suka nggak jadi topik utama gitu. Nah, ini juga sebenarnya kan kalau sebaran aset lah seolah-olah gitu ya. Sebaran aset kita tuh paling gede adanya di BUMN ternyata, bukan yang FDI itu. FDI juga kan ada berapa 5 negara besar gitu, ada Jepang ya kita nomor 1 gitu, ada beberapa yang lain, ada Eropa mungkin, terus Cina nomor 5, tapi di lain pihak memang kita nggak anti FDI juga gitu kan. Karena untuk economic growth itu kan perlu ada suntikan dana, intinya kan begitu. Itu dilakukan sama negara. Betul, suntikan dana itu ya di raise fund dari dalam negeri sendiri, dari luar negeri, through lewat cara apa-apa. Paling menarik memang FDI tadi ya. Terus infrastruktur apalagi ya bagus mungkin kalau itu ada yang mau invest, karena infrastrukturnya kan ada di sini-sini aja tuh Mas. Betul. Gitu kan. Kan jembatannya kemudian diangkut gitu kan, jalan tolnya diangkut. Betul. Jadi kalau dari sisi saya sih selalu lepas dari bagaimana itu dibiayai, infrastrukturnya sendiri ada di sini, dan untuk bisa tumbuh sebagai negara, infrastruktur itu harus ada. Jadi bukan posisi tawar menawar, oh ini ntar aja gitu, nggak bisa. Bisa. Dan saya